By data yang kami dapatkan, ya mohon maaf, pemulung-pemulung yang ada di Kota Makassar itu kebanyakan mereka cukup sejahtera. Upah yang mereka dapatkan itu rata-rata di atas 2 kali UMK Kota Makassar, dan ini cukup menjanjikan. Pemirsa, di tengah pesatnya pertumbuhan Kota Makassar, kita sering lupa bahwa lingkungan kita juga mengalami perubahan dan tidak selalu ke arah yang lebih baik, pemirsa. Sampah yang menumpuk, udara yang tertekan, hingga ruang batas hijau yang terus makin terbatas. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar berperan dalam hal tersebut. Untuk itu bersama saya Zara Sabita Suceng, inilah Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Nah, baik pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan program-program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, khususnya ada Jelajah Sampah dan Festival Daur Bumi ya. Dan untuk itu dalam episode kali ini telah bergabung bersama kami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, ada Bapak Dr. Helmi Budiman STP MM. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Helmi ya? Iya, Helmi Oke. saja ya. Terlalu panjang mungkin namanya. Oke, gimana kabarnya Pak hari Ya, ini? alhamdulillah baik. Baik, Ya, sehat ya Pak? Sehat, meskipun cuaca kurang bagus mungkin ya. Iya, di Makassar. Iya, Akhir Makassar. tahun ya Pak? Ya, Oke. akhir tahun ya. Oke, program menjelang akhir tahun ini ada yang Ya. namanya Jelajah Sampah nih Pak. Ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mungkin boleh nih dijelaskan dulu nih Pak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar kemudian melahirkan program kerja Jelajah Sampah ini. Apalagi ini kan berlangsung, Jelajah Sampah ini kan program yang kurang lebih 1 bulan ya berjalan Ya. dan menyasar 15 kecamatan di Kota Makassar ya Pak. Boleh. Ya. Jadi memang Jelajah Sampah ini suatu program baru yang kita coba buat untuk di pemerintahan saat ini, karena Iya. memang kita tahu sendiri ya saat ini Makassar itu kita sudah menyatakan perang ya, dalam tanda kutip ya. Jadi Perang. kita sudah menyatakan Makassar ini sudah darurat sampah, dan memang karena kita sudah darurat sampah sehingga kita memang butuh segera percepatan dalam transformasi pengelolaan sampah, karena kita memang sangat-sangat jauh tertinggal saat ini. Jadi kita butuh transformasi, kita butuh reformasi, kita betul-betul butuh percepatan dalam mengelola persampahan. Jadi kalau berdasarkan data, kita sekali lagi, karena kami mempunyai data, kita punya penduduk sekarang itu hampir mendekati 1,5 juta orang. Pada saat mungkin banyak aktivitas atau mungkin banyak orang datang ke Makassar, rata-rata jumlah penduduk kita bisa mendekati 2 juta orang 2 juta orang, oke. pada saat siang hari. Nah, ini yang menjadi masalah karena setiap orang itu pasti memproduksi yang namanya sampah. Betul. Data kita kalau secara nasional itu 0,5 kg per orang yang menghasilkan sampah. Ternyata di Makassar datanya itu tidak valid lagi. Kita mendekati 0,7, bahkan ada beberapa waktu itu kita mendekati hampir 1 kg per orang per hari memproduksi sampah. Nah, ini kalau kita konversi, kita kalikan dengan jumlah tadi, ternyata sampah kita mendekati 800 sampai dengan 900 ton per hari. Jadi kalau kita akumulasikan memang jumlahnya cukup besar. Bahkan kalau kita lihat dengan kondisi TPA Antang, karena TPA Antang ini sesuatu yang mungkin kita sudah buka dari tahun 90-an, 92. Nah, kalau sampai dengan hari ini total akumulasi sampah kita sudah ada 3 juta ton di sana. Tingginya sudah mendekati 20 meter, padahal luasannya 19 hektar. Ini yang cukup mengkhawatirkan, sehingga tahun ini kita sudah menyatakan perang dan kita sudah nyatakan bahwa Makassar sudah darurat sampah. Sehingga kita mengumumkan, pemerintah kota mengumumkan bahwa Makassar harus bebas sampah 2029. Makanya gerakan kita sekarang adalah bagaimana caranya Makassar bebas sampah 2029. Yang dimaksud Makassar bebas sampah 2029 bukan berarti tidak ada sampah sama sekali. Iya. Tetapi sampah itu kita pilah dulu, kita pisahkan sesuai dengan jenisnya, apakah dia organik, anorganik, atau mungkin residu. Setelah kita pilah, baru kemudian kita proses. Nah, sekarang kan pemahaman masyarakat
yang namanya TPA selalu orang bilang TPA itu adalah tempat pembuangan akhir. Padahal TPA itu adalah tempat pengolahan akhir. Pengolahan ya? Pengolahan. Oke. Jadi sesuatu yang sudah diolah, sesuatu yang sudah melalui tahapan proses barulah dibuang ke antang. Jadi memang ya sekarang masyarakat itu hanya membuang saja langsung ke tempat sampah, tidak mempedulikan bagaimana jenis-jenis sampahnya, tidak mempedulikan bagaimana cara memprosesnya atau memilahnya. Sehingga yang kita lakukan sekarang banyak sekali aktivitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Dan memang dari kalau kita lihat data ya sekarang paling banyak warga Makassar itu mungkin ya ini secara akumulasi dunia atau Indonesia paling banyak adalah anak-anak yang usia dini, Gen Z mungkin ya, kemudian orang-orang yang ada di usia kuliah, SMA, SD, SMP. Itulah yang akan kita target. Sehingga memang kalau anak mudanya sudah bergerak, ya kita sudah gampang menggerakkan orang-orang yang sudah tua. Nah, salah satu agenda yang kita lakukan tentu adalah jelajah sampah. Karena jelajah sampah ini kegiatannya cukup edukatif, cukup menarik, cukup ringan kita buat. Seperti kegiatan edukasi pada umumnya, kita undang seluruh masyarakat, kita berharap anak-anak muda datang, anak-anak SD SMP itu sudah datang berkunjung di sana supaya melihat bagaimana proses-proses pemilahan yang kita coba lakukan kepada masyarakat. Seperti begitu. Oke, jadi memang jelajah sampah ini penting ya, karena memang sekarang Makassar telah menyatakan perang terkait dengan situasi darurat sampah. Betul. Mengingat Makassar ini kan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk yang datang di Makassar juga itu ada banyak, dan setiap penduduk itu pasti memproduksi yang namanya sampah. Bahkan data tadi ada 1 kilo ya per orang. Iya, mendekati 1 kilogram mendekati per hari. Oke, nah Pak. Jadi memang jelajah sampah ini fokus pada edukasi ya Pak. Iya, kita dengan targetnya edukasi. Para Gen Z yang muda-muda, yang usia-usia produktif seperti itu. Apakah dalam program jelajah sampah ini ada pengawasan langsung yang dilakukan dan penindakan seperti itu atau seperti apa? Belum. Jadi memang setiap program yang kita lakukan tentu kita bicara idealnya ada reward and punishment. Seperti begitu. Tetapi kalau kita bicara ideal saat ini ya menurut kami tentu kita harus lebih banyak dulu memberikan edukasi kepada masyarakat. Memang sudah ada beberapa regulasi yang kita buat, mau itu undang-undang, mau itu mungkin peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan pernah kan kita juga sudah buat yang namanya Perda pengolahan sampah di tahun 2012 kemarin. Tetapi memang Perda ini masih belum efektif. Karena kenapa? Ya tingkat kesadaran masyarakat sendiri ya mohon maaf, itu masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ya dulu mungkin di tahun 2012, kalau mungkin masyarakat masih ingat, dulu sempat heboh bahwa masyarakat setiap membuang sampah sembarangan itu akan didenda 5 juta. Tetapi ya itu lagi tadi kembali mungkin karena pengawasannya kurang ketat waktu itu, sehingga apa yang mungkin Perda itu harapkan belum sepenuhnya menjadi kesadaran di masyarakat. Jadi memang sekarang itu kami sangat-sangat, pemerintah Kota Makassar itu sangat-sangat fokus dengan bagaimana caranya merubah perilaku, merubah pola, merubah kebiasaan kita. Karena sekarang kebiasaan kita ya mohon maaf, orang-orang Makassar yang namanya ya contoh mungkin di mana ada rambu-rambu parkir dilarang parkir, justru di situ masyarakat memarkir, dilarang stop, di situ mereka stop. Jadi memang mungkin ya habit dulu yang kita coba perbaiki, sehingga memang kami lebih banyak bergerak kepada anak-anak usia dini, anak-anak yang mungkin dalam usia produktif, dalam masa pembelajaran, itu yang kita berikan dulu edukasi. Kalau edukasinya sudah semakin bagus, kita sudah masuk ke sekolah-sekolah menjadi bagian kurikulum, kita berharap ini menjadi suatu kebiasaan baru. Orang-orang tidak lagi membuang sampahnya sembarangan, tidak lagi membuang sampahnya secara tidak terpilah. Kita berharap ini sudah mulai berangsur-angsur menjadi suatu kebiasaan baru di Kota Makassar, begitu. Oke, ini kan sudah berjalan juga ya Pak. Betul, untuk program jelajah sampah ini, dan memang targetnya ada 15 kecamatan di Kota Makassar. Apa nih sudah jalan di beberapa kecamatan? Apa nih temuan yang kemudian Bapak dan tim Bapak dapatkan selama menjalankan program jelajah sampah ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan kebiasaan masyarakat ini? Iya. Tentu kalau misalnya bicara beberapa kecamatan yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan kurang lebih 7 lokasi. 7 lokasi. Insya Allah besok di tanggal hari Kamis, di tanggal 4 Desember itu kita akan masuk ke pulau di Kecamatan Sangkarang. Akan ada 8 lagi, kalau saya tidak salah 8 lokasi lagi yang akan kita sasar.
Dan memang secara akumulasi kalau kita melihat dari beberapa lokasi memang selama ini menurut pemahaman kami belum pernah ada kegiatan pemerintah yang sangat spesifik menyentuh masalah persampahan. Jadi setiap kegiatan itu kita memanggil mungkin orang-orang yang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam bidang persampahan, kita berikan reward meskipun itu tidak terlalu besar, tetapi setidaknya kita mulai memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kalau kamu peduli dengan sampah, dengan lingkungan, kita akan berikan apresiasi. Nah selama ini kan mungkin belum pernah ada kegiatan seperti begini. Iya. Nah sehingga ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Makanya beberapa agenda kita terakhir kemarin di Kecamatan Bontoala, kita sudah libatkan juga anak-anak sekolah. Sudah banyak anak-anak sekolah yang langsung datang ke acara tersebut. Dia dibawa field trip di agenda tersebut. Tapi mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi agenda rutin kita. Cuma memang karena keterbatasan waktu untuk akhir tahun ini, karena kemarin kita terlambat dalam melakukan perubahan APBD, sehingga ini agak kita padatkan. Nanti insya Allah tahun depan, karena agenda sudah rutin, kita akan agendakan bersamaan dengan kegiatan Jumat Bersih. Jadi memang banyak sekali kegiatan sebenarnya yang kita sudah buat dalam rangka memberikan kesadaran, dalam rangka memberikan upaya untuk percepatan Makassar bebas sampah 2029 karena waktunya tidak terlalu lama, cuma 5 tahun. 5 tahun. Iya, dan itu pekerjaan yang nearly impossible, I think ya. Jadi sesuatu yang tidak sangat sulit lah kalau kita mau kejar dalam 5 tahun, sehingga memang yang paling penting kami lakukan untuk tahun ini, kita akan langsung masif bergerak untuk melakukan sosialisasi atau edukasi. Itu yang paling penting dulu. Kalau kita sudah memberikan kesadaran kepada masyarakat, edukasi, kita berharap pasti ini sesuatu yang sama-sama kita capai. Karena kalau hanya pemerintah yang bergerak sendiri, tidak mungkin. Kita harus didukung oleh semua lapisan. Mau itu mungkin dari akademisi, dari RT RW, dari masyarakat, dari anak-anak sekolah, dan dunia usaha pastinya. Begitu. Oke, jadi program Jelajah Sampah ini juga melibatkan kolaborasi ya Pak? Pasti ya, kita lakukan kolaborasi dengan beberapa stakeholder yang itu tadi saya sampaikan, karena kami tidak mungkin bergerak sendiri. Iya. Pemerintah tanpa dukungan berbagai sektor tidak mungkin. Makanya kita gandeng beberapa pihak, termasuk juga anak-anak komunitas yang bergerak di bidang persampahan atau mungkin bidang lingkungan, itu juga kita libatkan. Oke. Gitu. Makassar Bebas Sampah tahun 2029 adalah mimpi besar ya Pak. Betul, mengingat hari ini kita menyatakan perang dengan sampah yang ada di Kota Makassar. Bagaimana kemudian Bapak sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melihat apakah memang ada harapan ya Pak melihat apakah memang akan terwujud di 2029 dengan segala kondisi yang ada sekarang, dengan tingkat kesadaran masyarakat, edukasi yang ada, dan memang harus melibatkan semua lapisan yang ada, bukan hanya pemerintah saja. Ya, kalau bicara mungkin atau tidak, sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Sepanjang seluruh elemen masyarakat itu mendukung. Karena kalau hanya pemerintah yang bergerak, pasti kita tidak bisa. Dan tidak mungkinlah pemerintah itu bisa jalan, karena ini sesuatu tidak sama mungkin dengan sesuatu yang kebijakan-kebijakan yang lain. Karena bicara masalah lingkungan, bicara masalah sampah, ini harus kita libatkan. Karena kenapa? Sampah ini diproduksi bukan oleh suatu perusahaan atau mungkin oleh sesuatu pihak, tetapi ini diproduksi oleh semua orang. Iya. Setiap orang itu menghasilkan sampah setiap hari. Setiap hari. Mau dia jumlahnya 0,1 kg, 0,2 atau mungkin bahkan 1 kg. Jadi sehingga seluruh elemen, seluruh aspek, seluruh stakeholder itu harus mendukung. Karena memang kita coba merubah pemahaman kita. Kalau dulu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang bertanggung jawab kepada persampahan itu selalu pemerintah. Iya. Ada masalah sedikit ditanya wali kota. Wali kota serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup tanya lagi ke camat. Nah, kalau sekarang tentu kita berharap semua elemen itu sudah menyiapkan perangkatnya untuk mengurus sampahnya secara komunal, komunitas, atau mungkin secara lingkup kelurahan. Karena memang harapannya semua ini bergerak bersama-sama. Dan kita sudah menyampaikan berkali-kali bahwa kunci keberhasilan program pemerintah khususnya di bidang persampahan dan lingkungan itu bukan lagi pemerintah, bukan lagi Bapak Wali Kota, bukan lagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tetapi diri kita sendiri. Iya. Begitu. Oke, jadi memang untuk bebas sampah itu bukan sekedar tanggung jawab pemerintah ya Pak? Ya, bukan hanya sekedar bicara masalah sampah, tetapi kita bicara masalah lingkungan secara menyeluruh. Tidak bicara hanya keindahan, tidak hanya bicara kerapihan, tetapi the whole aspect is about lingkungan itu sendiri. Ya pasti
cukup besar. Begitu. Dan harus dimulai dari masyarakatnya juga ya Pak? Harus ada kesadaran itu? Harus dimulai dari diri sendiri. Iya. Begitu. Iya. Oke, nah jelajah sampah ini kan 15 kecamatan ya Pak, selama kurang lebih 1 bulan. Dan ini sudah ada beberapa yang berjalan. Apakah misalnya ada kecamatan yang paling disiplin atau mungkin kecamatan yang paling membutuhkan perhatian sejauh ini Pak? Mungkin ya. Kalau bicara disiplin atau tidak, karena kita masih dalam proses berjalan ini jelajah sampah. Saya rasa samalah semua, tidak ada yang sesuatu yang istimewa. Menurut kami ya, memang kita juga masih dalam tahap memberikan edukasi. Cuma memang ada beberapa kecamatan yang mungkin sangat antusias karena sekali lagi ya, kalau dia mau berhasil tentu masyarakatnya harus dilibatkan secara menyeluruh. Kalau kami tidak menyelibatkan masyarakat, hanya terkotak-kotak di pemerintah saja. Hanya mengundang pemerintah saja tentu agak berat pastinya, sehingga memang kami berharap kepada mungkin seluruh masyarakat untuk betul-betul mendukung. Apalagi sekarang kan kita sudah, insya Allah hari ini kita punya RT yang baru, mungkin beberapa hari ke depan kita akan menunjuk juga RW yang baru. Selanjutnya mereka akan dilantik, ya mudah-mudahan program jelajah sampah ini, program Makassar Bebas Sampah 2029 itu kita bisa masifkan. Karena memang kunci keberhasilan program pemerintah ini bukan lagi di DLH tetapi di seluruh elemen di pemerintah Kota Makassar, khususnya RT RW begitu. Oke, tadi sempat di-mention nih oleh Pak Helmi bahwa memang sudah turun ya ke beberapa lokasi khususnya kecamatan untuk program jelajah sampah ini. Apa sih sebenarnya kalau Bapak melihat langsung ya kondisi masyarakat, apa tantangan terbesar dalam melakukan monitoring sampah di wilayah pemukiman seperti itu? Tantangan terbesar menurut saya tentu kembali kepada masyarakatnya. Kesadarannya. Karena ya itu tadi, paradigma kita di masyarakat ini selalu menganggap ketika si orang ini, misalnya si masyarakat ini sudah membayar retribusinya, sudah memberikan retribusinya kepada lurah atau mungkin kecamatan, dia menganggap bahwa itu sudah menjadi urusannya pemerintah. Saya sisa menaruh sampah saya di depan rumah, ya kalian jemputlah. Begitu. Nah ini yang menjadi masalah, sehingga memang ya karena ini sudah bertahun-tahun dan mungkin sudah menjadi pola di masyarakat, ini yang coba kita rubah. Karena masyarakat itu mulai dari rumah itu sudah melakukan pemilahan. Dia memisahkan yang mana sampah mempunyai nilai ekonomis, yang mana yang tidak memiliki nilai ekonomis. Nah kalau kita sudah mulai belajar disiplin dalam memisah atau memilah, tentu ini semakin bagus. Begitu. Jadi ya kembali lagi, kuncinya tentu di masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat kurang mendukung atau tidak mensupport pemerintah secara 100%, tentu agak berat. Begitu. Oke. Nah, program jelajah sampah ini kan mungkin setelah 15 kecamatan ini akan berakhir pada 10 Desember 2020. 10 Desember, iya. Oke. Tindak lanjut setelah jelajah sampah ini akan seperti apa, Bapak? Nah, jelajah sampah ini kalau kita berbicara memang sangat fokus di kecamatan. Setelah kita fokus di 15 kecamatan ini, kita akan buat agenda yang lebih besar lagi. Jadi Big Bang-nya itu kita akan buat yang namanya Daur Bumi Festival atau Festival Daur Bumi. Nah, di mana nanti beberapa kecamatan kita akan buatkan semacam pameran atau mungkin semacam acara yang besar. Kita akan pamerkan seluruh relawan-relawan lingkungan, seluruh perusahaan yang sangat-sangat aware dengan lingkungan. Kemudian kita juga tampilkan beberapa teknologi sederhana, teknologi tepat guna untuk mengelola persampahan, untuk mengelola sampah baik itu organik maupun juga anorganik. Nah, di acara itu kita akan buat juga sesi talk show, kita akan undang beberapa pemateri baik dari mungkin internal pemerintah kota maupun juga akademisi. Nah, kita juga akan mengundang beberapa influencer. Nah, salah satu yang influencer yang cukup mungkin berpengaruh di dunia persampahan, kita akan undang Pandawara Group. Nah, itu akan ada meskipun perwakilannya hanya 2 orang yang akan kita panggil. Kemudian kita akan undang juga Beni. Mungkin Beni tidak terlalu populer, tapi kalau saya bilang bule sampah, mungkin orang-orang tahu itu bule sampah juga akan kita undang. Jadi mereka akan memberikan edukasi, melakukan assessment terhadap Kota Makassar ini. Mudah-mudahan dengan mengundang beberapa influencer ini betul-betul masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip dalam usia-usia yang boleh dibilang Gen Z atau mungkin orang-orang yang di bawah 30 itu bisa tergerak hatinya. Karena ya kita berharap anak-anak muda ini yang betul-betul sadar akan lingkungan. Karena ya tentu anak-anak muda juga yang punya orang yang paling banyak sekarang atau populasi yang paling banyak, kemudian anak muda juga bisa menggerakkan publik
Jadi Iya. public engagement dari anak muda ini sangat-sangat berpengaruh untuk saat ini. Ya kita lihatlah buktinya kemarin di bulan Agustus pada saat demonstrasi itu lebih banyak digerakkan oleh anak muda, meskipun ya mungkin waktu itu ada kejadian yang tidak mengenakan untuk Kota Makassar. Tapi kita berharap tentu mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita buat nanti di Manunggal di tanggal 12 ke 14 Desember itu bisa menjadi ruang baru untuk anak-anak muda. Memang sekarang itu trennya dunia sudah mulai berubah. Sekarang orang-orang di luar sana itu sangat-sangat peduli dengan lingkungan. Sekarang teknologi tidak terlalu lagi menjadi sebuah trending, tetapi yang namanya urban farming, yang namanya peduli lingkungan itu menjadi tren yang baru. Iya. Ini yang coba kita coba sampaikan kepada masyarakat, kita gali kepada masyarakat. Kemudian tentu harapan kami 5 tahun yang ke depan, pada saat 2029 nanti akan ada industri yang baru. Industri yang baru namanya industri persampahan. Ini yang coba kami terus deliver kepada anak-anak muda bahwa sampah itu sesuatu yang punya potensi yang cukup banyak. Kami kenal banyak sekali orang-orang yang bergelut di dunia itu, ya sebut saya tadi Pandawara Group, kemudian Bule Sampah. Mereka mendapatkan penghidupan di situ. Nah ini harusnya orang-orang Makassar, anak-anak muda Makassar ini bisa menangkap hal itu. Bisa mencontoh juga ya? Bisa mencontoh, karena by data yang kami dapatkan, ya mohon maaf, pemulung-pemulung yang ada di Kota Makassar itu kebanyakan mereka cukup sejahtera. Upah yang mereka dapatkan itu rata-rata di atas 2 kali UMK Kota Makassar, dan ini cukup menjanjikan. Nah, apalagi kalau mungkin anak-anak muda yang punya disiplin ilmu atau mungkin punya menguasai teknologi seperti mungkin marketing via sosial media, itu sangat mungkin. Dan kami berharap tentu 2029 ini industri persampahan ini tumbuh menjadi industri baru, dan mudah-mudahan ini menjadi jadi anak-anak Makassar tidak lagi bergantung menjadi seorang karyawan, tetapi mereka menjadi entrepreneur semua, pasti begitu. Oke, menarik sekali pemirsa bagaimana kemudian yang disampaikan Pak Helmi terkait dengan program dari DLH Kota Makassar terkait dengan jelajah sampah, dan kemudian puncaknya juga ada nanti di Festival Daur Bumi ya. Festival Daur Bumi, ya. Kita akan kembali untuk membahas lebih banyak, lebih mendalam terkait dengan Festival Daur Bumi ini. Tapi setelah iklan berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam Pojok Publik bersama dengan Pak Helmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Kita lanjut ngomong soal Festival Daur Bumi ini ya. Ini kan nanti ada beberapa rangkaian kegiatan ya Pak, mulai dari talk show, pameran, dan lain sebagainya. Untuk Festival Daur Bumi ini, inovasi baru yang akan dimunculkan pada festival ini akan seperti apa? Tentu kita akan lebih banyak kepada sharing session, kemudian kita akan juga libatkan, tadi saya sudah sampaikan ya, kita akan undang influencer besar, influencer sharing di dunia persampahan, Bule Sampah dan Pandawara Group, dan tentu kita akan buat acara yang lebih market share-nya itu lebih kepada anak-anak muda.
Tentu kita berharap akan ada mungkin pandawara baru, kemudian akan ada bule-bule sampah yang baru, akan ada influencer-influencer yang baru, akan ada orang-orang yang nantinya tertarik di dunia persampahan. Tentu kita belum berharap mereka menjadi entrepreneur di dunia persampahan, tetapi minimal melirik dulu dunia persampahan ini, karena memang persampahan di Kota Makassar ini masih punya gap yang cukup banyak. Bayangkan dari total sampah kita itu yang terkelola baru 2%. Oke. Sedangkan 100% sampah itu sebenarnya bisa dikelola. Yang tidak bisa dikelola itu hanya residu. Jadi residu itu seperti mungkin popok, pembalut, sampah-sampah elektronik itu tidak bisa dikelola sama sekali. Tetapi sampah lain, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, susu basi, makanan basi, atau mungkin juga plastik, kertas, dan sebagainya, itu semuanya punya nilai. Iya. Nah, ini yang coba nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, begitu. Yang paling penting adalah edukasi terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah itu ya Pak? Iya, edukasi menjadi memang sesuatu yang kita targetkan bisa selesai dalam 2 tahun ini. Oke, Festival Daur Bumi kan direncanakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember yang berlokasi di Manunggal nanti ya Pak? Iya. Oke, setelah Festival Daur Sampah ini apakah akan ada Daur Bumi. kebijakan Iya. atau apa nih yang akan menjadi inovasi baru dari DLH Kota Makassar? Iya, tentu kita berharap kita akan evaluasi kembali setelah agenda Daur Bumi ini, dan memang setelah agenda Daur Bumi kita berharap masyarakat sudah semakin sering melihat konten-konten mengenai sampah. Kalau saat ini kan orang belum terlalu sering melihat konten-konten tentang sampah, karena kenapa memang mungkin pemerintahan belum terlalu memberikan focusing, tetapi untuk saat ini kita sudah mulai masuk ke berbagai sosial media, masuk kepada berbagai area-area area-area media, termasuk medsos, dan tentu hari ini juga Unhas TV menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kampanye tersebut, begitu. Oke, jadi nanti kegiatannya gratis ya Pak? Totally free. Ya. Oke, Ya, jadi pemirsa datang. jangan lupa untuk datang pada Festival Daur Bumi dari tanggal 12 hingga 14 yang akan diselenggarakan di Bali Manunggal. Ya, kita akan punya banyak agenda. Dari hari Jumat itu kita akan mulai di kisaran, setelah salat Jumat pastinya di kisaran jam 14.00 di mana acara pembukaan, kemudian eventnya akan kita buka sampai jam 9 malam kurang lebih. Akan ada band, akan ada pameran, akan ada talk show, ada sharing session, akan ada workshop. Hari Jumat, hari Sabtu juga nanti akan ada influencer yang datang dari Bule Sampah. Kemudian hari Sabtu akan ada hari Minggu akan ada kegiatan olahraga bersama dulu, akan ada ponfit dan jalan santai yang dirangkaikan dengan kerja bakti bersama. Setelah itu akan kita berturut-turut dengan kegiatan sharing session juga. Jadi banyak sekali agenda atau aktiviti yang kita laksanakan. Nah, tentu karena kita agendakan juga dengan pameran, kita akan undang banyak sekali relawan-relawan yang datang, komunitas-komunitas yang datang, termasuk juga beberapa rekan-rekan dari partner kita selama ini, termasuk juga Unhas TV. Kita beri kesempatan juga untuk mungkin membuka booth. Kalau misalnya berkenan, itu silahkan, akan kita coba bantu supaya betul-betul masalah lingkungan ini tidak hanya menjadi sesuatu yang kita taruh dan simpan di dalam lemari, tetapi sekarang kita berikan exposure yang cukup besar. Karena kenapa? Kita berharap anak-anak muda itu sadar akan lingkungan, dan mereka sudah melihat lingkungan ini sesuatu yang harus diberikan perhatian khusus, begitu. Ya. Jadi memang pentingnya masyarakat untuk juga hadir meramaikan festival Daur Bumi ini ya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi, akan diisi oleh banyaknya rangkaian acara, mulai dari pameran, talk show, dan akan dihadirkan beberapa influencer, dan tentu melalui Festival Daur Bumi kita akan banyak belajar terkait, utamanya adalah terkait dengan pengelolaan sampah ya, untuk mewujudkan Makassar bebas sampah pada tahun 2029. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan masalah lingkungan nih Pak, yang ada di Kota Makassar. Untuk sekarang tahun 2025 hingga 2026, apa sih hal yang paling mendesak untuk lingkungan di Kota Makassar selain masalah persampahan itu ada apa lagi Pak? Ya, kalau masalah lingkungan tentu kita berbicara 3 aspek kalau kami. Ya. Tidak hanya berbicara masalah persampahan, tetapi kita juga bicara masalah keanekaragaman hayati atau ruang terbuka hijau. Kemudian kita tentu berbicara masalah perubahan iklim. Nah, ini yang menjadi concern kita, karena memang selain perubahan iklim yang harus kita hadapi bersama-sama, kita lihat kemarin ada banjir yang cukup mengguncang Indonesia di
di November kemarin pada saat Sumatera dan Sumatera, Aceh dan Padang itu terkena dampak, dan kemudian perubahan iklim, kemudian ruang terbuka hijau juga yang di Makassar sebenarnya masih jauh yang kita harapkan. Kita baru di angka 12%, sementara target nasional itu secara ketentuan peraturan itu kita harus di angka 30%. Jadi memang kita harus sedikit mengejar ketertinggalan kita. Karena kalau kita tidak melakukan percepatan, tentu banyak sekali kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam, seperti mungkin banjir, seperti mungkin pohon tumbang, itu kemungkinan semakin sering terjadi di Makassar kalau kita tidak lakukan. Dan memang kondisi ini sangat identik dengan perkotaan. Jadi memang agak sulit kita hindari, sehingga memang kami dari Dinas Lingkungan Hidup minta kepada Bapak Wali Kota Makassar untuk kemudian kita bentuk stakeholder tersendiri, membentuk tim tersendiri untuk bagaimana caranya agar ini bisa kita kejar. Nah, karena memang 12% itu belum mendekati angka ideal. Minimal mungkin kita di angka 20% untuk saat ini. Kalau misalnya kita mau mengejar ketertinggalan kita di 30%. Begitu. Oke, terkait dengan ruang terbuka hijau ya Pak. Apa sih sebenarnya strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk memperluas lagi terkait dengan ruang terbuka hijau, apalagi di kota yang padat seperti Makassar ini? Ya, strategi kita tentu kita akan berbicara dengan teman-teman Dinas Tata Ruang. Kemarin kita sudah minta beberapa ruang terbuka hijau untuk diaktifasi kembali. Kemudian dari sisi aturan tentu kita berharap dari Dinas Tata Ruang itu pada saat masyarakat atau mungkin dari pengusaha mengajukan yang namanya persetujuan bangunan gedung, itu mereka tetap memperhatikan ruang terbuka hijau. Jadi kalau sekarang perkotaan memang agak sulit kita menghindari ini, tetapi setidaknya ruang lahan parkir, kemudian area rooftop yang ada di setiap gedung itu kita minta menjadi ruang terbuka hijau. Makanya pemerintah kemarin selain mungkin program Makassar Bebas Sampah, kita juga sebut juga kegiatan yang namanya urban farming. Urban farming ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kebun di perkotaan. Mengintegrasikan urban farming dan persampahan atau di pengolahan persampahan ini menjadi sesuatu yang kita lakukan sekarang, dan makanya kita bentuk yang namanya sekarang Makassar Eco Circular Hub, di mana kita sudah mengintegrasikan sampah, pengolahan sampah dengan urban farming itu sendiri. Dan ini mudah-mudahan kita juga bisa lebih masifkan tahun depan, karena saat ini kita baru punya 4 Makassar Eco Circular Hub, ada di Untia, ada di Karebosi, Panambungan, dan di satu area lagi. Jadi ada 4 area sekarang. Mudah-mudahan tahun depan target kita setelah mungkin pemilihan RT RW selesai, kita menargetkan akan ada beberapa peningkatan di pengolahan persampahan, peningkatan di bank sampah unit, kemudian juga di peningkatan di urban farming. Ini tentu akan sejalan dengan peningkatan Makassar Eco Circular Hub juga. Nah, target kita satu kecamatan itu akan ada satu pengolahan sampah yang terintegrasi dengan urban farming. Sehingga ya itu tadi, ketersediaan ruang terbuka hijau di Makassar itu bisa kita semakin tingkatkan, begitu. Bisa diwujudkan menjadi 20 atau 30%? 30% ya. Oke, nah terakhir nih Pak, apa ya pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada warga Kota Makassar khususnya untuk bisa menjaga lingkungan dimulai dari hal yang kecil saja nih Pak? Ya, tentu sebagai pemerintah tentu kita berharap masyarakat ini bisa semakin sadar. Tentu kita berharap masyarakat ini bisa semakin mengetahui tentang program-program apa yang dijalankan oleh pemerintah, dan kita berharap Makassar sudah bebas sampah 2029. Ingat bahwa sampah ini bukan sesuatu yang menjijikan, tetapi sesuatu yang menjanjikan. Begitu. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Helmy atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi dan berbincang bersama kami di Unhas TV. Semoga melalui perbincangan kali ini dapat meningkatkan kesadaran dan mengingatkan kembali bahwa menjaga lingkungan adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas komunitas-komunitas tertentu, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang selalu setia menyaksikan Pojok Publik kali ini. Untuk itu saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa.